Oke. Jadi ini kita akan buat meja afdruk, meja untuk afdruk screen sablon. Jadi di sini kotaknya sudah saya buat dari bahan-bahan bekas ya. Jadi ini mungkin seperti ini dan ini kubannya berbeda. Karena ya memang dari bahan-bahan sisa. Tripleknya juga di bagian ini tidak pas ya, tidak turun ke bawah. Jadi untuk konstruksinya dulu, ini saya buat sekitar dengan ukuran sekitar 30 ya. Lalu di bawah saya sisakan ini, saya sisakan ada space seperti kolongnya di bawah, bagian bawah ya tidak dicat ya. Nah jadi ini lebarnya sekitar ya 30 itu, tapi untuk dari sini, dari bagian ini sekitar hampir 20 cm, nggak sampai ya, dari bagian tripleknya ke bagian dudukan lampu ke atas ke screennya nanti. Ini dia konstruksinya. Jadi dia seperti kotak tapi pakai bolong kotak. Ini saya kasih rangka broti sisa-sisa, lalu saya lapis triplek. Dan saya cat dengan cat yang ada aja. Kalau teman-teman sekalian pengen buat dan yang ada cat minyak silakan, yang ada cat tembok silakan. Yang ini cat tembok, saya kasih putih di dalam, hitam di luar, karena memang bagian putih di sini perlu cahaya. Oke, di sini rencana saya akan buat setus dulu dengan 2 lampu. Yang ini memang saya beli ya, tapi karena memang setelah di toko saya baru ingat ada barang sisa seperti ini, bekas neon box. Jadi saya putuskan untuk beli satu aja ini, lalu satu saya akan letakkan agak di tengah nanti, yang satunya di sini. Bola lampunya saya udah ambil, sudah beli, dan satunya saya akan gunakan yang bahan sisa ini. Saya akan bongkar ini, ada 3 lampu, jadi saya akan ambil satu, tapi lampunya saya ganti dengan ukuran yang sama. Ini lampunya 18 watt dengan karangnya ini Bravo 20 watt. Oke, ini dia sekilas ya. Sambil-sambilan saya akan bongkar ini dulu, nanti saya akan videokan lagi. Terima kasih. Oke, setelah dites ada kendala seperti ini, salah satu hidup namun yang satunya tidak, malah yang rakitannya yang hidup. Tapi ini saya tunjukin ya, rakitannya adalah sini. Saya gunakan satu stop kontak, ini bekas dari ya barang-barang bekas kontak. Ini hidup. Dan bagian belakang
Saya akan tunjukkan ini rakitannya seperti ini ya, ini ya. Jadi arus dari stop kontak tadi masuk ke masuk ke ini trapo lampu yang pertama, dan dicabangkan. Itu ada 2 merah dan putih, itu satu ke merah dan putih, jadi yang satunya dicabangkan ke trapo lampu yang kedua. Ini merah keluar ke traponya, dan yang untuk arus keluarnya langsung ke lampu yang pertama. Oke, lalu untuk kabel hitam ini yang dari arus ini ada kabel hitamnya langsung ke lampu, dan dari lampu yang satu saya cabangkan langsung juga ke lampu yang kedua. Kemudian untuk skringnya adalah dari kedua ujung lampu kiri dan kanan. Jadi untuk lebih jelasnya adalah ini arus kabel hitam dari arus utama. Ini kabel putih adalah arus dari trapo. Kemudian ini yang sebelahnya disambung skring ke sini, dan di sini juga demikian. Salah satunya dari trafo, salah satunya dari arus hitam yang ini. Oke, sudah saya cabangkan secara paralel. Ini dia saya masih belum tahu di mana kendalanya ini, tapi akan saya tes lagi. Berhubung ini sudah malam, saya akan coba lanjutkan mungkin besok. Dan ini kita tambah satu lampu lagi menjadi 3 bola lampu. Tengah ya masih mencoba, dan yang atas mati. Kedua yang di pinggir ini menggunakan trafo balas 40 watt, jadi ya di rangkai seri. Sementara yang tengah menggunakan trafo balas 20 watt, nah lampunya 20 watt, dan jadi terpisah. Jadi berarti di sini ada 2 trafo, yang satu rangkai seri antara 2 dan yang satunya single. Tadi percobaan pertama yang ini hidup, ini redup, dan ini mati. Lalu saya ganti starternya dengan yang ya ini yang S10, saya ganti dengan yang S10P. Dia langsung hidup, bahkan hidup duluan, malah temannya yang tidak. Kita coba restart dia. Oke. Mana yang hidup? Oke. Tetap yang hidup. Awah. Apa penyebabnya kita akan cari tahu, tapi sementara kita akan biarkan seperti ini dulu. Jadi untuk instalasi lampunya seperti ini ya, kita siapkan 3 buah lampu. Jadi lampu neon itu ada 4 ujungnya, jadi kita siapkan 3. Oke, nih. Lalu
arus dari listrik negara, dari arus PLN ini ada dua kabel, misal merah dan hitam. Jadi yang hitam saya hubungkan langsung ke ujung satunya, ke ujung salah satu lampu. Yang merah saya sambungkan dengan menggunakan stop kontak di sini. Kemudian dari stop kontak masuk ke trafo di sini. Saya gambar petak ya, trafo. Kemudian dari trafo masuk ke ujung salah satunya searah gitu ya. Kemudian ujung satunya lagi, ujung satu yang di bawah ini langsung disambung tapi dengan perantaraan starter sini, dan sambung ke ujung satunya lagi. Kemudian untuk menyambung ke lampu kedua, arus merah bisa kita ambil dari arus masuk trafo yang pertama atau dari stop kontaknya, tapi kita ambil dari arus masuk trafo yang pertama. Lalu jadi di sini jadi seolah dicabang ya, tapi selipkan aja di mana kabelnya masuk pada trafo tersebut. Jadi di sini hubungkan lagi dengan trafo yang kedua. Trafo yang digunakan ya, yang saya gunakan di sini yang 40 watt, tapi untuk lampu 20 watt sebenarnya trafo 20 watt juga cukup. Saya gunakan yang 40 watt karena itu yang ada trafo ini. Kemudian ujung trafo masuk ke ujungnya, dan ujung yang satunya lagi sambungkan dari ujung lampu yang di atas. Sudah. Setelah itu untuk ujung yang di bawah sama seperti di atas, langsung aja sambung kedua ujungnya tapi dengan perantaraan starter lagi di sini. Starter yang digunakan, yang saya gunakan berhasil itu yang S10P ya. Saya coba kemarin itu S10 gagal, nggak tahu di mananya, tapi S10P. Kemudian untuk lampu yang ketiga, ambil lagi dari arus masuk trafo yang kedua, lalu masuk sini dan sambung ke trafo yang ketiga. Dari trafo ketiga masuk ke lampu. Sudah. Dan untuk ujung satunya lagi kabel hitam sambung dari ujung kabel hitam lampu yang kedua, langsung sambung, dan kedua ujung di bawah ini sama seperti di atas, dengan perantaraan starter sambung aja kedua ujungnya. Oke, jadi itu aja. Stop kontak ini sebenarnya opsional ya, bisa tidak, bisa iya. Jadi kalau tidak menggunakan ini tinggal pakai di ujungnya pakai cok sambung, pakai cok aja, cok dicolokin ke stop kontak rumah. Jadi ini tombol on off. Oke, itu dia instalasi lampunya. Ini lampu. Oke, jadi ini dia. Ini susah hidup. Mungkin saya harus ganti trafonya, trafo belas. Harus pakai yang untuk 40 watt mungkin.
karena kedua-duanya ini saya ganti, saya kasih yang 40 watt. Sementara ini kan ini beli, dia udah kasih trafo balas yang 20 watt, dan ya hasilnya seperti ini. Harusnya dia langsung nyala, tapi kurang tahu di mana. Sebenarnya saya juga agak takut dikit dengan yang kedua ini. Harusnya itu kebesaran trafonya. 2 lampu, 2 trafo. Harusnya kalau 40 watt 2 lampu, 1 trafo. Tapi kemarin kan sudah dicoba 1 trafo 2 lampu, yang satunya nggak nyala. Sekarang ini nyala. Dan ini juga kalau memang kalau nyala juga nanti ini tetap agak redup, dia nggak seterang kedua lampu ini. Ya, ini dia hasilnya, dan ini tinggal dikasih untuk ke atas, matiin ya, mati dan hidupin. Kita lihat, oke. Yang bawah kan, bawah, lalu yang atas. Bingung juga, padahal arus yang arus masuk pertama itu ke bagian atas. Kenapa bisa dia lebih lama hidupnya? Kurang ngerti. Oke, hidup ya. Dan yang kedua ini sepertinya saya akan putuskan untuk mengganti aja yang kedua ini. Dan trafo balas yang jadi ada 3 trafo, masing-masing berbeda. Oke, jadi ini dia tinggal nanti seperti ini. Saya tinggal letak kaca di atasnya, kacanya pakai kaca bekas juga, tapi belum saya potong. Dan tinggal jika yang di tengah ini hidup, ini udah cukup terang dan ya udah bagus untuk upload film sablon. Oke. Ini dia untuk rakitannya. Untuk rakitannya ini saya rangkai seri. Coba tunjukin bagian belakang ya. Nah, bagian belakang ini. Ini kabel harus masuk ya, satu ke stop kontak, dari stop kontak satu masuk ke trafonya, dan kabel hitamnya langsung ke lampu bagian ini, kabel hitam.
dan kabel hitam yang di lampu ini langsung saya hubungkan lagi ke lampu sebelahnya. Di sini tertutup ya, di dalam, dan dari sini baru nyambung ke sini hitam. Oke. Dan ini dan tiap masing-masing ujung hitam ini saya sambung ke ujung hitam sebelahnya. Itu harus yang sejajar ya, yang sejajar. Sejajar. Dan di screennya adalah penghubung antara misalnya ini lampu yang satu yang bagian atas. Jadi yang satunya dari ujung satunya ke ujung satunya lagi saya saya kasih screen diantaranya, starter dan lampu tengah di dalam rangkaiannya, dan tapi sama aja, ini lampu bawah juga demikian, dari ujung satu ke ujung lainnya yang sejajar ya, sejajar saya kasih screen. Dan ini negatifnya, ini yang hitam tadi terhubung ke tengah, dari tengah ini ke bawah. Dan itu lampu kan ada dua, yang satunya ke ujung satunya, kemudian tinggal yang ujung satunya di sana itu yang dari trafo. Jadi kalau yang lampu bawah itu trafonya ini, lampu tengah di dalam, lampu atas ini di atas trafonya. Jadi ada 3, harusnya ini trafo yang 40. Harusnya dirangkai seperti di samping ini untuk lampu 20 watt kasih 2. Oke, demikian. Jadi itu videonya kawan-kawan. Lampu abdruknya sudah selesai, tinggal saya letak kaca dan implementasi abdruk. Untuk implementasi abdruk bisa teman-teman sekalian bisa lihat di video lain, tapi kalau ada kesempatan nanti saya akan membuat lagi bagaimana abdruk. Untuk membuat film sablon, ini nggak terlalu berat sebenarnya, saya angkat ini ringan, jadi gampang untuk diangkat kemana-mana, ringan. Di atas meja letak, ringan. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah berkunjung channel ini, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kami akan berusaha untuk sajikan video-video menarik, berkualitas, yang pastinya teman-teman sekalian nggak nyesal untuk menontonnya. Jadi bagi teman-teman yang pengen buat meja abduk, sudah cukup tutorialnya. Ini yang pastinya dari bahan sederhana. Jadi yang saya beli itu ya bola lampu, dan ini rangka lampu ini memang saya beli yang satu ini, makanya kelihatan baru, tapi karena saya baru ingat ternyata ada rangkaian juga di rumah, jadi saya beli satu aja, dan untuk yang duanya saya rangkai. Bahkan yang tengah ini juga saya akan ganti dengan rangkaian sendiri. Saya ambil dari seperti video yang sebelumnya, saya ambil dari
rangkaian neon box. Jadi ini ya bisa dibilang 80% bahan bekas. Nah, ini bola lampu 3 masing-masing 20.000. Ini rangkaiannya 50.000 yang ini kotak. Jadi saya keluar duit 110.000. Itu aja. Ya catnya ya sisa-sisa semua. Yang jelas yang penting bisa dipakai untuk aduk. Hasilnya terang. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video kita berikutnya. Ini ya setelah lama ditunggu dan akhirnya hidup. Namun tetap lebih redup. Beda ya, terang. Lebih terang yang dua. Oke, jadi itu dia teman-teman cara membuat kotak lampu afdruk. Ini udah siap digunakan, tinggal letakin kaca di atasnya dan siap digunakan untuk membuat cetakan sablon. Sekian dan terima kasih.